Curi. Curi pandang. Curi. Ada ehonya ya? Curi pandang. Gokil. Curi ke kanan dan curi ke kiri. Curi ke depan dan curi ke belakang. Curi pandang. Ngaburin tempo. Ngajarin. Cucurak. Kita adu lagi dengan irama yang baru dan makin seru buat kalian yang penasaran dan ada apa aja. Gimana lagi? Gimana opening gimana openingnya? Balik lagi ke di Sex Sound. Bersama gue Dilan dong tentunya. Tentu gue Anggi. Sama gue Tio. Kami akan menyajikan berita-berita juga, informasi-informasi yang mungkin berfaedah, mungkin juga. Dan tentu saja up to date dan akurat. Asik. Segmen pertama ada info Dilan. Nggak cuma Korea ternyata Bang yang akan mengadakan konser di Indonesia. Konser lagi nih. Konser lagi mulu, loh. konser mulu. Ternyata Jepang juga akan konser di Februari ini. Aduh, penyanyi Vocaloid Jepang akan konser di Jakarta 27 Februari 2024 bro. Namanya Ado. Ado namanya. Ado namanya. Ado namanya. Cie. Kayak OB kita ya? Ajo. Itu juga dapur bro, nggak ada yang tahu bro. Konser yang masuk dalam rangkaian tour The First World Tour yang bertajuk Wish itu bakal diadakan di The Casablanca Hall Jakarta. Wah, Berarti kereta cepat Wish. Yes. Ini dia flyernya. Bagus. Berdasarkan peta, pembagian kategori festival A akan berlokasi di bagian depan panggung atau freestanding. Kategori festival ini akan dijual seharga 2,250.000. Oke. Sedangkan Festival B berada di belakang. Waduh. Festival A. tentu saja. Yang juga menjadi area tanpa kursi alias freestanding. Standing Tiket dan ini terbang. dibanderol seharga Standing dan 1,650. 1,650. Oh, potongannya lumayan tuh ya. Belum tahu termasuk atau perbandingannya. sudah Siapa pajak. sih Ado tuh? Ado adalah penyanyi Jepang yang debut lewat single Yushiwa Washiwa Hueni. Yang baju merah jangan sampai lepas. Bagus. Pada tahun 2020 saat debut Ado masih berusia 17 tahun baru bro. Single debutnya ini menembus berbagai tangga lagu di Jepang seperti Billboard Japan Hot 100. 100 dong. 100 ya, Japan Hot 100. Duh, gue lagi nggak pengen nonton Ado nih. Ya. Gue lagi pengen nonton Udah Ed Sheeran. Mau nonton bensin ya? Bensin. Udah Ed Sheeran. Nonton bensin. Eceran. Udah Ed Sheeran tadi. Kan Ado. Juara Kira-kira rendang ada nggak nih. nih Ed Sheeran main di Soken dekat-dekat ini? Loh, ada dong. Ed Sheeran akan menggelar matematik tour. Wah gila. Matematik dia pakai lambang-lambang plus minus Ed Sheeran ini sama nih. dengan bagi Kutu kali. buku dia. Iya. Ada Matematik tour di Jakarta. Ia bakal kembali ke Jakarta dan menggelar konser terbarunya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kapan? Tanggal 2 Maret. 2024. Tentunya. Apakah ini akan merayakan? Wow. Atau Iya bisa aja. jika satu putaran? Nah, Dua belum. Kayaknya bakal 3 deh. Ya dalam. nggak bisa game. Jadi ini comebacknya si Ed Sheeran ya ke Jakarta. Ed Sheeran juga bakal menampilkan Callum Scott. Waduh. Ada artis spesial guestnya gue pikir bakal dari Indo ya. Ada Callum Scott juga. Gokil. Kira-kira yang nonton pada kesel nggak ya cuma mau nonton konser kok ada matematikanya? Enggak juga dong. Ya iyalah harus ada matematikanya dong. Oh iyalah pastilah. Ada matematikanya. Anda membeli tiketnya juga ada matematika. Betul. Anda berhitung di rekening Anda juga matematika. Betul. Saya beli tiket dia apakah saya masih bisa makan sebulan ini gitu-gitu. Ada satu rumus matematika tapi yang nggak gue ngerti sampai sekarang. Apa tuh? Matematika istri. Itu beda juga. lagi tuh. Aku pun yang baru menikah tidak tahu siapa Ya dia. coba deh nanti. Coba nanti kamu kasih istri 1 juta. Ya. Terus kamu minta 20.000 atau 40.000. Tadi dia akan bilang sudah 40.000 ya. Kok saya kasih duit jadi malah saya ngutang. Iya benar juga ya. Saya juga ngerasain seperti itu. Padahal saya mau beli makan saja. Atau mau beli rokok. Iya. Kan.
Uang di dompetnya dari saya itu. Akhirnya terpaksa dia setiap hari makan mie ayam goreng. Nah, berbeda dari konser dia di 2019 yang lalu, Gokil. konser si Ed Sheeran ini bakal Menyuguhkan panggung iya, 360. panggungnya bakal 360 gitu. Oh muter ya berarti ya. Enggak, bener. maksudnya penontonnya tuh jadi Oh. melingkar dia ular. Kayak- Tapi muter juga, mungkin ada hidroliknya juga tapi jadi Mungkin, muter. mungkin, Jadi yang semua arah tuh bisa melihat. Iya. Iya, sih. Intinya Iya. posisinya panggungnya itu akan Ada di berada tengah. di tengah-tengah arena. Gokil. Gitu. Di GBK loh. Di GBK. Wah, Gede, gila, gede. keren. Enggak, aku kalau bingung kalau misalnya konser di GBK tuh gawangnya dikemanain ya? Disimpan dulu dah. Emang bisa dicopot ya? Bisa dicopot. Oh, itu copotable. Bang gua gak tahu beneran bang. Ya enggak, gue nanya. Ngerespon. Copotable ya? Oh bisa, Bisa, tuh, bisa. bisa Emang tuh. copotable ya? Bisa tuh. Gitu ya. Dan ini harusnya kesalahan Blackpink yang kemarin harusnya Bener, jadi bener ya? Rumputnya dialasin dulu. Iya. Dan treatmentnya juga semoga jadi bener ya. Iya. Iya. Karena GBK kan tuh kan GBK loh. GBK. Singkatannya aja kan GBK. Gede banget koncoku. Bukan dong. Gitu maksudnya GBK. Nah, Gue buat konser. Iya. itu promosi, GBK. lebih ke promosi. Kalau misalnya gua Apa? Lo mau singkatan GBK lagi? Wah, nggak ada. Gue GBK. Gebok itu gebok. Nah, untuk teman-teman semuanya yang gua kasih tahu nih harga-harga tiketnya ya, oke. Nah, mulai dari kurang dari 1 juta aja lo udah bisa nonton Ed Sheeran ya. Oh. Kalau gue sih udah pasti nunggu tiket gratisan aja ya. Kira-kira ada nggak yang lagi giveawayan Ed Sheeran? Iya, Ya, kira-kira buat promotornya Ed Sheeran juga Nah, bisa boleh lah kasih ke kita. giveaway atau kita jadi media Ntar, partner. ntar kita promoin lah Ed Sheeran biar terkenal dia. Ya. Iya Ini nih. dia flyernya. Tuh lihat tuh kan, ada yang warna hijau. Ada yang warna oranye dan kuning. Ya. Ada yang biru. Kamu bisa ngeliat warna-warna itu nggak? Apa kamu nggak bisa ngeliat warna Oh, itu? kamu pikir saya Atup Arnau? Iya. Saya nggak Atup Arnau. Jago. Andrau. Iya, Andrau. Iya. Itu dia pamflet tadi posisi-posisi tiket yang kamu beli. Kemarin kita ngebahas konser. Betul. Konser. Bahas. Pagelaran. Iya, kita mulu ya. Kita lagi mulu Nggak ya. ada ujungnya. Kita lagi bertiga mulu aja. Betul Iya. sekali. Saatnya itu kita mengundang yang kita undang semua yang undang ya. Yo. Oke, langsung Mari aja. yang berundang-undangan kita panggil lah. Iya, Ini dia. Ini dia yang punya. Yang punya Yang konser. Om Frans Yeay. Silai. Gitu. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa pada minggir-minggir ya? Posisinya biar posisinya. Di sini. Dadakan. Emang enak Om yang dadakan Om. Benar, masih anget jadinya. Cek. Oh, Enggak, dari kemarin itu kan cek sound kita ngebahasin Cek. konser orang mulu nih Om. Cek. Cek konser orang. Iyalah kalau bukan orang. Konser mutan ada X-Men. Iya Iya, betul. Om, kita ngebahasin soal konser Om. Kan kemarin ini kan tahun 2000 berapa ya? 2023 itu 2023 kan kemarin. beberapa konser. Masih 2000. Oh iya. Iya, 2003 kemarin ini kan tayangnya kemarin, 2024. iya. Oh iya benar. Kita recap 2023 Kita kemarin. recap ya kan. Nah, Om Frans ini kan sebagai promotor. Oke. Dari Stay Young. Ada, Stay Young. ya, Om Frans udah bikin Stay Young kemarin itu konser Festival yang Stay Young Stay Young Festival. Festival. Terus juga ada Intimate Liodra kemarin Wow. kita bikin. Oh Om. iya benar. Medan ya. Iya di Medan. Medan. Kira-kira nih Bahaya banget. Oh si ini. kita bahas di 2024 nih Om, ada apa lagi kira-kira yang mau dibikin Om? Pergerakan apa dari lu nih Om? Spill dikit lah Om, spill dikit lah. Oke. Jangan dipegang Om itu gampang patah Om. Kalau dia mah nggak apa-apa lah. Iya sih kalau dia nggak apa-apa sih Om. Iya benar. 2024 ya? 2024. Ya udah pasti sih udah ada 3 band lah yang pasti akan datang ke Jakarta sih. Band luar tuh, luar ya? Luar. Gokil. Coba Om, ini aja apa inisial. Ketahuan dong kalau inisial. Oh berarti langsung ketahuan nih kalau inisial nih. CNG.
Oh, C-nya tuh berarti... Oh ada tiga itu depannya ada C, ada N, ada G. Satu-satu. Ada C lagi gitu-gitu. Oh ada Guns N' Roses berarti tuh. Bisa juga ada Cranberries bro. Oh, bisa juga. Udah gak ada vokalisnya. Almarhum. Bisa juga ada Che Guevara. Ada cek, itu kan bukan band itu. Itu Politikus, revolusioner itu iya, bro. bener. Wah gila lu bro. Oke. Berarti band luar dan keras-keras semua om ya? Keras-keras semua? Band keras semua? Rata-rata hardcore. Wah, HC tuh ya, gokil tuh. Nih Hardcore. untuk pecinta genre-genre yang sangat two step ya, beat down. Ah saya ngerti banget. Datang juga gak pernah. Gak pernah datang dia om. Tahu nggak om, lu tiap ada begituan ya om ya, gue lagi ada kerjaan. Ya saya juga pengen nikmati, cuma saya juga butuh uang jajan. Iya. Nah Om Rans, kalau misalnya kita ngebahasin soal konser nih, mungkin Checkers juga perlu tahu nih, maksudnya apa sih tahap-tahapan seorang promotor untuk membuat sebuah konser gitu. Ilmu mahal nih om. Iya om. Jadi lu gak usah kasih tau om. Bertahun-tahun dia belajar bro, ngasih tau gratis. Tanya lo lah. Bener juga, gak dibayar di sini lagi. Ada yang mau jatuhin gue nih. Boleh Tahap tuh pertama ya, dijawab om. tahap pertama harus punya modal lah. Pasti, pasti. Modal, entah itu modal cash flow, Ya. modal keberanian, sama modal berani, satu lagi modal berani rugi sih. Jangan mikir untung dulu soalnya. Oh iya. Walaupun modalnya cuma 3, cuma berat-berat semua ya. Iya benar. Berat-berat semua ya. Terus kalau untuk kurasi om, kurasi kira-kira mau si ini Itu tuh, gitu. Om. Itu Nah prosesnya itu tuh, gimana tuh om? apalagi Steyang ya, maksudnya band-bandnya band-band metal hardcore punk gitu ya. Apakah Betul. itu sebenarnya favorit pribadi, apa mikirin, oh ini bakal untung nih kalau manggil ini nih Nah, gitu-gitu. cara lihat pasarnya nih om, kita yang belum tahu. Ya, pertama sih emang berawal dari passion sih. Oke. Passion Dulu. Karena kan memang gedenya secara pribadi gue ya. Kan memang di skena hardcore, punk gitu-gitu kan. Makanya waktu pertama kali kan bikin Steyang Fest itu kan band-bandnya ya hardcore punk, kebanyakan kan gitu. Nah kebetulan akhirnya ketemu sama teman-teman skena juga yang di Jakarta Selatan itu. Ada juga teman-teman dari Terus Set Fire ya ngajak gabung gitu. Oh itu untuk yang rutin di tiap bulan itu ya om ya? Ya kebetulan mereka punya network juga, kebetulan juga kita juga udah punya beberapa network di luar juga. Akhirnya ya udah kita bareng dan itu yang di tahun kemarin ya, banyak kan di 2023 tuh kan, makanya kita bisa bawa Tsunami, Jesus Peace ya, Anxious, Fiddlehead, gitu, Angel Dust dan lain-lain. Angel Dust ya. Nah untuk tahun depan sih rencananya sih masih kita Rahasiakan nih. Tadi yang sebenarnya C ya gitu. Iya, yang tadi yang itu. ya saya tahun ini ya di 2024 itu udah punya plan sendiri sebenarnya. Jadi ya kita coba jalan sendiri, kita udah banyak koneksi juga agent-agent luar dari Amerika, Eropa sama Singapura juga. Jadi kayak tahun ini ya kita jalan sendiri sih kayaknya. Nah, tapi gimana tadi pertanyaannya om? Apa mengkurasi apa personal iya. favorit sama pasar yang bakal Pertama kan laku? dari passion dulu gitu. Betul. Nah terus kedua ya sejauh ini sih kita kurasinya adalah berusaha untuk cari band yang memang belum pernah datang ke Indo sih sebenarnya. Ya Itu yang pertama sih. Jadi value banget ya om ya gitu untuk Ya, orang-orang. either pun memang misalnya dia hitsnya misalnya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kalau misalnya belum pernah datang ke Indo. Ya kayaknya gak ngaruh sih, orang nggak pasti ngaruh bakal sih. ini sih. Iya Iya, benar. Itu pertama. Terus kedua kurasinya pas dari ya platform digital ya, dari Spotify gitu-gitu. Terus itu juga ada punya Demografi om, demografi. Ya, ada demografi juga. Gitu. Ada demografi website ya. Jadi itu band itu misalnya di Indonesia itu pendengarnya berapa persennya itu salah satu kurasinya gitu. Terus sama tanya banyak sama teman-teman sih sebenarnya. Kalau misalnya gue bawa ini oke nggak? Oh, oke banget gitu-gitu. Karena kan community om ya. Iya, betul. Which kan kita juga nggak bisa dengerin semuanya kan. Iya benar. Gitu ya. Kadang-kadang banyak juga yang agensi itu langsung nawar ke kita, mau bawa ini nggak gitu. Mau ngambil ini nggak, mau ngambil itu kan segala macam ya, kita coba juga cek dulu demografinya. Ya udah, berarti kalau misalnya kita udah fix ambil, ya udah. Proses perizinannya ribet gak sih om? Nah, kalau itu dia band tuh. luar? Untuk izin keramaian atau Nah, iya benar. Iya dari Izin keramaian mulai segala macam. proses bawa mereka ke sini gitu kan. sebenarnya agensi luar itu pertama sih emang harus ngelihat kita tuh siapa dulu ya. Oh secara promotor ya. Ya success story-nya pasti mereka ngelihat gitu. Ini siapa gitu kan.
Terus mereka pernah bikin event seperti apa. Makanya Steyang tahun ini juga udah bikin website. Wow. Ya, karena salah satu website itu memang kalau untuk pihak luar negeri mungkin kalau udah punya Lebih website official Berarti udah gokil Ya ya. lebih punya ini lagi om ya value tinggi lagi ya. Betul. Gitu. Iya, Untuk soalnya kan diperhitungkan. Steyang kan juga udah punya kanal YouTube juga Yes. gitu. Jadi si agensi pun juga bisa lihat langsung gitu. Oh ya bener nih gitu. Jadi dari bentuk kanal YouTube kan juga udah lihat secara seberapa serius kita itu dari bentukan video yang kita riliskan. Video Steyang kan juga sebenarnya profesional juga kan. Iya. Ya, karena kan juga kan kemarin juga sempet juga om ya di luar musik-musik keras ya ada promotor-promotor yang nipu apa segala macam. Oh iya, banyak. 2023 Bahkan sampai itu akhirnya tuh impact ke promotor-promotor lainnya Yes, tuh yes, jadi betul. jadi Kacau tuh. nggak asik Iya, gitu. Iya betul. Bahkan sampai akhirnya jadi ada screening gitu kan. Iya. Terus Lu berarti kemarin kan sempat merasakan ada sertifikasi om dari tim promotor 10-11 sendiri promotor dan Steyang ini ngejar ke sertifikasi itu nggak sih om? Kemarin dari Kemenparekraf tuh ada isu itu tuh. Ya sebenarnya sih tergantung dari pihak perizinan sih sebenarnya ya, gitu sih sebenarnya. Yang penting sih kalau biasanya kan kita kan kalau untuk ngambil band luar negeri kan pasti ada perizinan kan. Betul. Nah di Kemenkraf itu pasti kita ada tim untuk presentasi tuh Screening eventnya ya. seperti apa ya, screeningnya gitu. Kita bawa decknya, eventnya seberapa lama, berapa banyak yang mungkin datang, venue-nya di mana itu masih ada screening dulu tuh. Ya, gitu, secara segi detailnya. keamanannya. Betul, crowd controlnya gimana. Ada salah satu syarat juga pasti bahwa semua event itu kalau udah di atas 500 orang itu udah memang harus kita provide namanya ambulans gitu ya, pihak-pihak yang akan nanti kalau misalnya terjadi apa-apa ya ada pertolongan pertama dulu tuh di venue. Itu sih salah sedia satu. apa, Ya, kayak salah gitu. satu Tapi orang-orang syarat Kemenkraf dulu. tuh ngerti gak om misalnya yang kemarin-kemarin Anxious, Fiddlehead gitu mereka Sebenarnya nggak ngerti. gak ngerti. Tapi mereka ada yang datang gak sih om? Iya maksudnya Entah cuman ngawasin doang atau. Oh ada setiap perwakilan gitu. Iya setiap event itu pasti datang. Oh, Dia sampai beres gak sih om nontonnya? Enggak kan ya? Apa? Sampai beres gak sih orang-orang kayak gitu? Yang penting dapat nasi kotak aja sih. nasi kotaknya Mudah ya. nasi kotaknya bentuknya ini ya. Nasi Apa itu? kotak. Kotak, bentuknya kotak. Nih nih om, kalau masalah biaya perizinannya nih om, untuk konser itu termasuk mahal gak sih om? Tergantung ya. Tergantung dari apa ini om? Duitnya. Oh iya kan Ya, itu tergantung emang tadi pasti apa biaya. namanya berapa Obvious biaya. keramaiannya Jadi berapa. ya Audiensnya, crowdnya. contohnya gini, relatif ya mahal atau murah. Jadi sempat itu waktu tsunami kan sebelum di Indo kan di Malaysia dulu gitu kan. Nah itu akhirnya dibatalin. Ya, oh iya sempat ada kejadian itu om. Dibatalin itu akhirnya cari tahu katanya itu mereka tuh nggak bikin perizinan untuk working permitnya. Nggak bikin om. Karena mahal. Visa kerjanya om ya berarti ya? Bisa kerja itu mahal gitu. Ya tapi relatif ya. Kalau di Indonesia sendiri ya kalau memang udah bawa band bule gitu ya working permit itu memang sudah harus ada karena ya agensi pun juga pasti nanya working permitnya harus ada ya gitu. Jadi ketika band, yang benar sih bandnya itu kalau ketika tour misalnya mereka dari Singapura ke Indonesia tuh. Jadi sebelum mereka berangkat ke Indonesia pasti mereka minta dulu tuh, working permitnya mana nih gitu sebelum gue masuk ke Indo. Kita harus share dulu ke mereka. Itu syarat utama ya. Iya. Syarat Nice, utama nice, ya. nice. biar Ya itu mereka udah harus juga bisa jadi baru mereka baru mau berangkat. Jadi nggak gelap juga statusnya nggak. Iya, Iya, gitu. iya, Ya, iya, iya, cuman ada beberapa ya gimana ya kalau misalnya band-band skena masih bilang skena lah ya gitu underground, ya. iya, Kadang-kadang kan panitianya ya udahlah kita ya Tahu, gitu tahu. aja lah gitu Tahu, ya. tahu. Karena working permit itu ya relatif lumayan mahal sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, Tapi oh, itu ya berarti patut perizinan. di Berarti Utamakan. si band bule itu misalnya nggak ada working permit nih om. Ketika di border tuh mereka bilangnya kita cuman liburan Holiday, kok gitu ya holiday. paling ya. Mereka nggak bakal bilang kita mau bikin show gitu. Bisa, Enggak. bisa aja. Tapi kadang-kadang ya itu dia tuh. Namanya sial. Kalau lagi sial, Di itu orang ini ya. imigrasi kadang datang itu. Iya Wah. datang. Lu ada konser Datang. bule nih. Dicek. Iya, dicek Iya kan? gitu. Datang ya kalau misalnya datang ternyata ketahuan lo nggak ada working visanya, mesti harus selesai tuh acaranya. Iya. Harus Atau ubah. lu tetap jalan, nah lu kena denda.
2 kali lipat bisa jadi. Jadi gitu kan. banyak cepu di acara musik gue. Bercanda. Ya bisa bro. juga lah. Bercanda bro. Ya bisa Iya, jadi. bisa jadi, bisa Iya, jadi. iya, Makanya iya. untuk semua band sih kalau Stayang sendiri sih harus komit bahwa ya band bule itu harus ada working permit lah. Sebenarnya legal semua lah ya. Karena agensi sana juga pengennya ya memang harus ada working permit lah. Biar aman. Sekarang gue pengen nanya nih Om, lu sebagai promotor untuk menentukan sebuah venue nih gimana Om? Kalau dari lu sendiri? Kita sih sebenarnya ada beberapa strategi ya. Yes. Ya pertama memang misalnya kita fix nih kayaknya penontonnya untuk satu band ini misalnya nggak jauh dari 400 lah atau 300 nih. Oke. Ya udah kita cari venue yang ini dulu nih, kita booking dulu. Nah kita lihat pergerakan tiket tuh, makanya minimal ya sebulan sebelumnya kita udah rilis tiket. Ya udah belas ya Om. Ya kalau memang misalnya cepat pergerakannya ya kita juga harus cepat switch venue. Oh iya. Oh berarti repot juga ya nentuin gitu ya Om ya? Ya karena walaupun bagaimanapun ya namanya manusia ada rasa greedy ya. Jika kita sold out kagak pindah venue. Kalau cuan, langsung saja. Saya setuju sih itu, saya setuju. Gue penasaran juga soal kalau riders itu kan juga hal yang penting. Ah, itu dia nih. Apakah band luar tuh seribet atau Apalagi seribet? ya band-band musik keras lagi, band Iya. underground Om. Ribet gak sih ridersnya Om? Kalau lagi tour biasanya si band itu nggak terlalu ribet masalah riders ya. Gitu. Kalau lagi tour, cuma kalau misalnya langsung direct itu ya lumayan tuh. Dia langsung kasih Maksudnya riders. direct ngundang gitu kan maksudnya? Iya, itu biasanya di green roomnya dia tuh di di backstage tuh waktu itu kita pernah coba ngambil Integrity kan. Ya. Itu gue liat di ridersnya kebanyakan memang banyak banget ya ada wine juga diminta, Oke. ada Jack Daniel juga minta, Oke. ada buah segala macam ya udah masih wajar-wajar aja sih gitu Raiders ya. Terus kalau untuk Raiders itu untuk Raiders makanan ya. Kalau Raidersnya untuk backline ya lumayan juga Tricky, Om, ya. tricky juga gitu. Kadang dia yang minta di Indo tuh nggak ada. Kayak kemarin Betul. ya gue sempet juga ikutan juga minta colokan colokan kabel tuh. Iya, Nggak nemu. iya. Basisnya ini Jesus Peace. Iya, karena kan colokan mereka sama kita kan beda kan. Eropa, Iya, Asia. Mesti nyari-nyari Cuman dulu itu gitu. doang. Iya. Sama adaptor voltase berapa gitu. Oke. Kalau aneh-aneh nggak dong? Nggak ada lah, nggak ada aneh. Kalau anak band kayak gitu sih nggak aneh Ada lah. yang minta Pertanyaannya norak banget anjir. Kalau ada juga diem kali gue. cuman kan gue disuruh produser Om. Apa Stayang 2024, tapi 2023 kan dimulainya Stayang kan ya. Maksudnya selama 2023 ini udah 4 5 acara gitu event. Happy gak Om masa 2023 untuk iya. Stayang gitu? Apakah pengen 2023 menyentuh adalah garis puas belum? tahun untuk memulai yang bagus gitu? Iya, starter sih lumayan bagus sih ya. Kita udah bawa 5 ya, sama Stayang Festival sendiri. Lumayan bagus sih, tapi yang pasti sih untuk yang tahun 2024 ini itu bandnya lebih gawat sih. Lebih gila lagi kayaknya Makanya, nih. karena approach-nya udah memang dari tahun kemarin. Gitu. Iya. Baru Harus deal sekarang ya, Om. Jauh-jauh hari sih sebenarnya. Gokil. Kalau lu sendiri nggak ada kepengenan buat tour gitu? Terus siapa? Lu. Emang Om Frans nge-band? Emang Om Frans nge-band? Ngeband dia marching. Mania dong, marching mania. Mancing. Persija. Ada satu band itu memang nawarin tour Nah, di minimal. satu band itu. Nah, Om Frans band apa dulu nih? Ayo lah. Gue gua mah tanya. gak ada band, Ayo, gak apa ada lah? band gue. Borsta. Bukan dong. Itu yang kemarin main di festival. Oh, Birtups. Nah, katanya Om Frans punya band baru tapi gue kagak tahu namanya apa. Iya. Gak usah. Giliran gua jadi sini. Lagu lu dong, Len. Lu bisa aja. Ini orang kagak tahu perolnya di Bercanda. Itu namanya bercanda. Udah makan properti lagi. di lock out lu. Bang, tadi udah enak bercanda itu bang. Itu dah lu nih. Iya. Terus kalau Stayang festivalnya sendiri Om, kemarin itu kan bener-bener udah punk and hardcore gitu ya. Maksudnya ada kemungkinan gak sih agak nge-twist dikit gitu untuk di 2024 Nah, itu bikin gue juga mau tanya festivalnya tuh. nih Om. Kalau yang
yang solonya untuk manggil band luar sih ya udahlah gitu. Tapi kalau yang si festival yang kita bikin itu. Iya, apakah ada yang kedua nih ngomong gitu? Yang volume 2-nya. Oh ada. Volume 2-nya akan sama dengan genre yang pertama atau? Mirip-mirip, tapi ada bintang tamu luar rencananya. Tetep ya. Ada dong. Tetep ya udah tahu selanya. Udah tahu soalnya. Gitu. Karena banyak yang udah memang kontak-kontak kita sih. Ya mudah-mudahan sih jadwalnya waktunya bisa ya. Jadi ya mungkin Steyang Fest yang kedua ada bintang tamu dari luar ya. Nah untuk band lokalnya sendiri akan sama lagi genrenya atau ada perubahan sedikit? Apakah ada? Sekarang sih masih mirip-mirip sih ya. Udah kita datalis sih sebenarnya. Cuman untuk lokalnya sebenarnya yang pasti sih ya syarat untuk ikut di Steyang itu kan pasti minimal ya punya EP gitu. Ya rilisan ya. Dia punya EP. Either nggak bentuk fisik ya minimal udah ada di Spotify. Gitu. Jadi memang harus sudah punya rilisan sendiri kan. Jadi nggak cover lagu orang doang. Iya. Gitu. Ya, yang kedua sih yang bikin beda ya satu sih udah deal sih sebenarnya untuk ngisi di Steyang Fest. Genrenya memang totally punk sih masih yang dapat. Tapi itu nama besar banget itu. Ada 2 sebenarnya, cuma tinggal 1 lagi untuk yang hardcore yang belum dapat. Si C ini ya? Ya si C ini. Gokil. Si C ya. Tapi pernah gak sih, kan tadi kan personal preference gitu ya, sama ngikutin pasar. Pernah gak ada yang, ini sebenarnya secara pasar nih band luar nih, kalau lo bikin acara di sini gitu bakal laku parah, tapi lo sebenarnya gak suka tuh band. Iya pernah gak om kayak gitu? Di luar passion gitu ya? Iya. Ada gak yang nawarin lo untuk 2024 ini? Belum ada sih. Oh 2024 ya? Sebenarnya lokal ya? Oh berarti yang luar-luarnya lo oke-oke aja tuh ya? Oke-oke aja. Oh ada band lokal lagi approach ke Steyang. Lu sebenarnya gak suka nih? Tapi dia laku banget ya? Tapi lo tahu nih bakal laku gitu ya? Suka-suka juga sebenarnya. Suka-suka juga. Ya tapi gak punya kaosnya lah ya gitu. Gak punya kaosnya. Gak punya kaosnya. Iya. Gak punya kasetnya, gak punya CD-nya ya. Iya. Oh nah kalau kayak gitu gimana om? Ya berusaha untuk jadi kapitalis aja. Bagus. Itu loh, belajar tuh. Belajar. Untuk modalin yang konser-konser yang passion juga. Iya bener sih bener. Nah susah gak sih om dapat sponsor di acara hardcore? Lumayan susah. Lumayan susah ya om ya? Ricky juga. Ntar gue kasih tau deh caranya. Nggak lanjut om. Lu nyari kafe buat band lu aja. Bro, emang gue lagi santai aja. Emang lagi ngobrol santai. Kebetulan sih di akhir tahun kemarin itu ya salah satu brand ya memang udah komit ke kita gitu karena success story yang tahun kemarin itu 2023 ya cukup manis sama mereka. Ya. Akhirnya bulan Desember kemarin udah nanya ke kita tahun depan tuh ada berapa konser yang akan kita handling. Jadi memang udah ada komit sih sebenarnya. Cakep. Jadi ya gimana? Nggak susah juga. Itu soal musik keras Steyang as a promoter om. Nah kan sempet juga kemarin di 2023 itu kan bikin Liodra tuh om yang bener-bener di luar genre. Pindah genre tuh dari hati itu ya. 180 derajat tuh. Bagaimana dengan aku itu? Iya. Betul. Apakah di 2024 ini ada rencana lagi kita untuk bikin? Ya, dengan genre pop tapi musisinya beda gitu. Ya dengan karena kan ada Steyang IP terus ada intimate konser kita punya IP. Nah intimate konsernya ini akan ada lagi nggak? Ya mudah-mudahan ada sih 2024 ya. Lu rencana mau siapa om? Masih rahasia. Anggi juga tahu kok. Kalau Bang Anggi dia tahu semua tahu. Iya, bukan rahasia. Anggi juga sama dia. Yang bikin saya. Yang bikin decknya juga dia. Iya. Konsepnya dia. Jadi Anggi itu kalau jam 9 di kantor lagi bikin deck, gue masuk ruangan dia ditutup telepon sama dia. Gak boleh lihat kita. Saya banyak dicolong. Dadakan semua. Nah, gue baca-baca katanya mau bikin Tursi Alone Seven om. Karena siapa? Itu berat itu justru berat itu. Berat itu. Oh berat. Ya jangan. Nggak segampang itulah. Iya, tak segampang itu. Berat itu ya om ya. Coba nyanyi dong tak segampang itu. Tak segampang itu. Nurut gue mau sama orang yang gaji gue. Ya pengennya mau. Mau banget lah. Siapa Mas nggak mau bawa Adam. Salon Seven, siapa nggak mau lah gitu. Adam Suseno. Bukan Iya, dong. Bukan ya. Karena banyak itu juga, banyak IO yang di daerah juga
kalau misalnya kita bisa bawa Salon Seven Tour gitu ya mereka juga pengen handling itu Di daerah konsernya di daerah mereka. Iya. Banyak banget, cuman ya kita masih itulah. Ya gitu deh. Ya gitu deh, masih Ya, bener-bener gitu deh. deh. Ya, back doain doa aja aja ya. deh. Doain aja ya. Back doa aja. Nah, Oke. kalau secara cuan Om di hardcore itu karena itu kan segmented ya. Betul, sangat-sangat segmented itu. Apakah ya udah gitu. Tapi lu tahu gak sih, kan kita lo ngomongin segmented ya, ternyata tuh di Asia itu, Indonesia itu adalah negara dengan band metal terbanyak. Terbanyak. Di Asia. Oh, betul. iya, iya, 2000-an ya kalau nggak salah. Ada 2000 berapa gitu Iya, ya. 2000-an. Dan Ini maksudnya yang aktif ya, metal yang aktif. Timor Leste satu. Hah? Ada satu. Ada. Band death metal apa gitu. Oh. Satu. Dan Berarti itu Timor Leste. presentasinya jauh tuh bang. daerah- Maksudnya di balapnya juga masih jauh banget kalau ada yang pengen ngebalap. Makanya. Nomor 2 tuh Malaysia. Timor Leste itu daerah yang disukai sama Bilar ya. Itu Leste Belar. Timor Leste. Oh iya anjir gue kagak tahu. Kok gue Leste Belar ya. Kalau gue malah Berarti Leste sebenarnya Belar. kita nggak bisa bilang segmented juga kali Mas Anggi. Iya udah nggak bisa Udah, dibilang oh, segmented. iya. Sebenarnya udah pasar balik Iya. lagi. Berarti udah apa ya namanya? Bukan kapitalis apa sih? Ya, Udah mainstream. Udah mainstream Iya, gitu. mainstream. Secara pasar udah mainstream. Hanya cuma paling Iya betul. kategorinya Itu pun doang. udah dibuktiin sama semua promotor yang bawa ngusung band metal gitu-gitu ya. Oh iya. Sekarang udah banyak banget ya. Udah Iya, Sonic iya. ada, Iya, Solo, Iya, benar-benar. Rockin Solo. Rockin Solo kemarin. Java Rockin Land. Rock Jakarta apa Jogja. Jogja Rokarta. Jogja Rokarta. Iya, gitu-gitu. benar-benar. Tapi kalau cita-cita lu sendiri pengen ngundang band luar tuh siapa sih Om? Yang masih pada hidup ya Om ya? Yang masih pada hidup. Pengennya siapa sih Om? Dari Big Hope. Iya. Om Franz nih. Entah itu terserah HC, metal atau Iya. apa. Kalau sebenarnya gue suka metal ya. Iya. Obituary sih sebenarnya gue. Iya. Masih Tapi ada udah deket tuh? sebenarnya tuh di Australia. Waduh. Tahun ini kenapa cuman nggak diambil Om? nggak bisa waktu apa namanya? Oh nggak bisa Bertepatan dengan momen-momen Australia Indonesia. mending Enggak. nonton itu tadi. Louis yang Iya, mentan Louis One Direction Vuitton. itu tadi. Iya benar, Louis Hamilton. Tanggalnya memang udah nggak bisa dirubah gitu. Jadi udah bukan masalah duit sih. Oh lu Jadi- niatnya tadi pengen nyulik dia dulu tuh Om? Ya Kesini bisa lah dulu. kan sebenarnya banyak band-band yang pengen gue bawa itu udah deket banget dari Australia itu mereka ke New Zealand, cuman mereka udah lompatnya ke Jepang langsung. Wah nggak dilihat Gitu. kita. Cuman ya tanggalnya nggak dapet. Iya. Padahal gede banget fansnya lo Obituary di Indonesia. Iyalah. Oh, Ya, bandnya juga banyak udah banget gede tuh. bang. Karena memang wah itu mah udah. Nah kalau band metal legend Dewa yang bahkan juga. udah nggak ada, misalnya band metal hardcore punk legend yang bahkan udah nggak ada gitu. Tapi pengen Tapi banget lo pengen undang misalnya ya. masih ada, pengen bet lo undang gitu. Kalau hardcore ya Shelter, Jatuh to dia kan udah pernah kan. Iya, iya. Cuman dia lagi aktif lagi nih. Shelter Miner. vokalis udah. Ya lumayan sih. Miner juga udah nggak bisa sih kayak. Fugazinya berarti. Iya. Ian ya. Banyak sih sebenarnya band Lu emang nongkrong sama mereka yang lu tahu semua sih Om. Ya begitu-begituan ya. Gila juga ya. Gila bro, lu belum Baju lahir. gua aja acak nih. Woi. Aca. Makanan dan musik adalah hidup saya. Pang pang pang. Bro. Aku suka musik pang. Nah nih Om, gue pengen nanya soal security yang lu terapkan kepada event-event lu. Om. Iya Om, karena gue melihat ya di semua event yang kita Coldplay aja ada jebolan Om. yang kita bikin Om, maksudnya Iya kan? minim lah gitu loh untuk rusuh minim Enggak lah. minim memang minim. Paling ada orang berdarah, hidung berdarah gitu. Ya, Tapi kan itu kan kecil ada biasa, lah. Senggolan pasti ada. Itu kan lah. karena ini. Iya. Entah security Sebenarnya itu. kita juga ada punya internal security kan biasanya Iya. kan. Itu juga dari teman-temannya si Rio kan emang ini semua apa namanya memang TNI semua juga kan. Iya, Oke, itu ya? Semi-TNI dan Iya Brimob. iya beneran yang masih aktif. Terus kedua juga karena kalau segmennya hardcore ya itu tipenya memang beda. Soalnya lo harga tiketnya 450.000, lo mau nyari ribut iya, juga udah. benar-benar. Itu udah ke filter Sayang sendiri sih. soalnya. Iya, iya. SDM-nya SDM tinggi ya berarti yang beli itu ya. Tahu Beda. yang rusuh pasti copet gitu. Iya, beda iya. sama yang nggak bisa acara konser cuma 30.000, 35.000. Iya. Ya masih nating tulus kok kenapa-napa. Iya, Ini lo 450.000. SDM rendah, SDM rendah. Zaman-zaman waktu pas lagi kita bikin Anxious aja kan orang kepukul apa segala macam ya udah kita emang. Iya. Lo Karena lagi itu emang mau- mosing itu. Iya emang Iya, beat iya, down iya, gitu loh. Ya, bayangin aja tiap bulan loh hampir bikin loh. Iya loh. Dan semuanya selalu Tahun beli kemarin bayangin kita aja, tiap bulan loh. 450. Itu 450.000 kadang-kadang belum sama tax ya. Taxnya tambah lagi 15%. Iya, benar, Iya, iya, iya. Sampai Hampir di gopek. komen-komennya tuh, ampun pay letter. Iya. Sampai ambu-ambu tapi mereka pada beli gitu. Aduh, tapi kasihan tapi respect ya Om ya. Keren. Udah cukup kali ya ngobrol sama Om Frans nih. soal ini. Tapi gue ada satu terakhir buat boleh gak nih? Gue mau tahu playlist Om Frans
Yang lagi didengerin sekarang yang paling gak metal punk hardcore. Tiga paling metal hardcore. Sebutin 3 musisinya tuh. Atau lagunya boleh deh. Iya, Atau boleh lihat lagunya. Spotify dulu boleh. Wah, apa ya? Ya nggak banget. Anti di luar HC metal. Gila beneran gak ada loh ini Nggak orang. ada gua. Semuanya metal punk hardcore. Sal Iya. Priadi gitu lu gak dengerin. Masa nggak dengerin Sal Priadi? Beneran gak ada Sal Priadi Nggak ada, gitu. nggak ada. Sama Komang. sekali nggak ada gue. Nggak ada. Gokil sih. Komang gitu. Komeng itu komeng gak ada. Oh, nggak ada Bang. berarti. Ya udah top 3 deh bang. Om musik atau musisinya nih yang top banget HC atau metal Di hati. di hatimu, di hatimu. Oh, sekarang sih lagi dengerin Anxious terus sih masih. Wih. Anxious. Makanya kan tahun kemarin kan ada kan. Iya. Apa Spotify ngeluarin tuh. Anxious gue pasti pertama tuh yang sering gue dengerin. Anxious. Oh, Spotify, Ya, Spotify Anxious. rap lo ya. Rap. Iya. Spotify rap. Terus masih yang kedua Teror malah. Wah. Iya. Jauh ya. Karena teror itu udah hampir gue dapetin juga soalnya. Wah. Tahun ini. Cuman Waktu lagi. Iya tahun 2002 Pemilu. Oke. Yang ketiga om. Masih sama Tsunami gue. Innalillahi wa Tapi sudah keren sih. Tapi emang kalau gue lihat dari video-video yang dibikin sama Iya, anak-anak, iya, iya. gokil banget sih itu. Dan stage Tsunami act-nya. tuh banyak banget media lokal yang ngevideoin bite-bite videonya tuh maksudnya rusuh nih rusuh acara gitu. Maksudnya rusuh Orang ya dalam tanda sampai positif ya. video after movie kita pun akhirnya dipost sama drummernya si Benny. Iya. Gitu. Maksudnya Dipotong iya. sama dia terus langsung dipost di dia punya Instagram kan. Iya, Terus iya. edited with Stay Young Fest gitu. Oke. Saking memang dia emang respect banget sih. Tsunami tuh emang. Lokal nggak ada om? Tiga musisi lokal metal HC yang lu dengerin nggak ada? Iya. Press Remain. Borstal, Ejakula. Ejakula. Straight answer. Straight answer. Oke. Sukses terus untuk conference om. Terima kasih om Tosan Bu. Masih mau nggak om Tosan Bu? Masih mau. Oke, terima kasih Thank you Om. banget Om Frans udah mampir dan udah Oke, ngobrol-ngobrol. oke. Walaupun ini kantor juga punya Om Frans sih gitu ya.